Baik, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence problem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Wahyu Gunanegara dengan NIM 2029101011. Nah, di sini sebelum masuk lebih jauh, sequence problem adalah urutan yang dijalankan dengan algoritma untuk penyelesaian permasalahan. Nah, kemudian saya akan melanjutkan kepada tipe-tipe sequence problem. Nah, tipe sequence problem dibagi menjadi 4, yaitu one-to-one, many-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Nah, one-to-one adalah one output dan one input dan menghasilkan one output. Kemudian many-to-one adalah sequence data sebagai input dan menghasilkan satu output. Kemudian one-to-many adalah input tunggal menghasilkan sequence output. Kemudian untuk many to many adalah sequence data sebagai input dan menghasilkan sequence output. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan contoh dari masing-masing tipe dari sequence problem ini. Yang pertama adalah sequence problem one to one. Nah, contoh permasalahan adalah melakukan klasifikasi pada topeng Bali. Nah, pada proses klasifikasi, pertama akan melakukan proses input gambar topeng. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada proses image preprocessing, yaitu dengan melalui tahapan grayscale, segmentasi citra, dan ekstraksi fitur. Kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut, dilanjutkan dengan pattern recognition, yaitu melakukan proses klasifikasi citra tersebut dapat menggunakan metode deep learning, neural network, convolution neural network, dan metode klasifikasi lainnya, sehingga menghasilkan output berupa hasil klasifikasi jenis topeng Bali. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh dari sequence problem many to one. Nah, di sini saya mengambil permasalahan yaitu melakukan klasifikasi cerita berbahasa Bali atau satwa Bali. Nah, proses klasifikasi yaitu input satwa Bali berupa cerita teks bahasa Bali tersebut. Kemudian melakukan proses text preprocessing yaitu seperti meliputi tokenisasi, stemming, step word removal, dan dapat menggunakan metode feature selection untuk memberikan fitur yang lebih efektif dalam melakukan klasifikasi. Kemudian melakukan pembobotan kata, kemudian melakukan proses klasifikasi data Bali menggunakan metode klasifikasi seperti net bias, KNN, dan metode lainnya. Sehingga menghasilkan output berupa hasil genre dari satwa Bali tersebut. Kemudian contoh yang ketiga adalah one to many. Dari contoh ini saya mengangkat permasalahan yaitu sama melakukan klasifikasi pada dokumen berita. Nah, di sini perbedaannya yaitu melakukan multi-label classification. Yang pertama adalah memasukkan cerita atau dokumen berita. Nah, lakukan proses text preprocessing. Kemudian pada text preprocessing dilakukan proses tokenisasi, stemming, step word removal, dan menggunakan metode feature selection. Kemudian akan pembuatan kata. Pada tahap ini kemudian dilanjutkan menggunakan metode algoritma atau algoritma multi-label classification dengan yang saya angkat adalah ada BUS. Nah, metode BUS adalah metode voting menggunakan beberapa algoritma di dalamnya seperti decision tree, net bias, neural network, dan algoritma lain sebagai algoritma voting dalam penentuan multi-label classification. Kemudian dari hasil multi-label classification akan menghasilkan berita tersebut apakah masuk ke dalam berita atau klasifikasi atau genre lebih dari satu. Bisa saja satu dokumen tersebut mengandung topik berupa berita pariwisata serta berita budaya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sequence problem many to many, di mana permasalahan saya angkat adalah mencari topik cerita berbahasa Bali atau satu Bali. Nah, proses ini adalah inputnya berupa banyak dokumen satu Bali, kemudian melakukan preprocessing dengan melakukan tahapan tokenisasi, stemming, removal, kemudian fitur selection, kemudian pembuatan kata, kemudian melakukan proses pencarian topik satu Bali menggunakan metode topik modeling
seperti LDA, itu latent lexical allocation. Kemudian dari metode tersebut akan menghasilkan output berupa kumpulan kata yang akan merepresentasikan topik tersebut. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih.